Santapan Harian Minggu 14 Desember 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal 22 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam pertelutan kami saat ini, kami merendahkan hati untuk siap menerima kebenaran firman-Mu ya Kristus. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Ulangan 22 ayat 1-12. Apabila engkau melihat lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau mengembalikannya kepada saudaramu itu. Jika saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu, atau engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke rumahmu. Hewan itu harus tinggal padamu sampai saudaramu datang mencarinya, lalu kau kembalikan kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya. Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya. Dan demikian pula kau perbuat dengan setiap barang saudaramu yang hilang dan kau temukan. Engkau tidak boleh pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus menolong saudaramu membangunkannya. Seorang perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki tidak boleh mengenakan baju perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini menjijikkan bagi Tuhan Allahmu. Apabila engkau menemukan sarang burung di jalan, di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak atau telur itu, maka engkau tidak boleh mengambil induk itu bersama anaknya. Setidak-tidaknya induk itu harus kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan hidupmu lama. Apabila engkau mendirikan rumah baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan utang darah atas rumahmu itu jika seseorang jatuh dari atasnya. Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya jangan sampai seluruh hasil baik dari benih yang kau taburkan maupun dari kebun anggurmu menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah engkau memakai pakaian dari bahan campuran wol dan linen bersama-sama. Haruslah engkau membuat jumbai pada keempat ujung jubah penutup tubuhmu. Sahabat Santapan Harian, firman Allah mendorong umat menolong sesamanya dalam kepekaan dan berpartisipasi nyata memelihara lingkungan ciptaan Allah, serta membangun dan mengelola tanah. Selain itu, ada berbagai peraturan tentang cara berpakaian. Melalui pasal ini, kita dapat melihat bahwa Allah mengatur sedemikian mendetail kehidupan umatnya. Ia mengatur bagaimana tata cara hidup umat Allah di tanah perjanjian. Hukum-hukum diberikan bukan sebagai alat menghukum yang mengancam umat Allah, tetapi diberikan untuk mempertajam kepekaan dan kepedulian umat Allah terhadap hak sesama dan haknya sendiri. Dalam ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12, firman Tuhan memperlihatkan bahwa Allah mengajarkan agar umatnya peka terhadap milik sesama. Antara lain untuk hal yang terlihat sepele, seperti ternak sesama yang tersesat. Allah menghendaki umat saling peduli dan memperhatikan. Allah tidak menghendaki sikap yang pura-pura tidak tahu. Hal ini berulang kali ditekankan. Jangan pura-pura tidak tahu.
umat harus benar-benar bersedia menolong sesamanya. Allah menghendaki agar setiap orang percaya hidup saling peduli dan saling merawat satu dengan yang lain dalam persekutuan. Bukan sebatas bibir, tetapi tindakan nyata. Dalam banyak hal kita harus peduli kepada sesama. Hidup persekutuan orang percaya terancam dengan gaya hidup egosentris. Orang lebih suka mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada sesama. Kita cenderung peduli kepada kelompok bergaul kita sendiri di tengah jemaat. Allah menghendaki kita benar-benar berkemauan untuk menolong sesama, baik dengan perhatian cinta yang menyentuh maupun perhatian materi yang membantu sesama kita. Mari berjuang untuk menjadi pribadi yang peka terhadap sesama, yang tidak hanya mampu melihat kebutuhan orang lain, tetapi juga memiliki hati yang tergerak untuk bertindak. Bersikaplah peka terhadap keadaan sesama dan menolong dengan ringan tangan. Jangan pura-pura tidak tahu, padahal ada banyak hal di depan mata yang membutuhkan kepedulian kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami agar menjadi peka dan penuh kasih saat kami melayani sesama. Tolong kami agar sama seperti Engkau melayani sesama dengan penuh kasih dan kelembutan. Di dalam rengkuhan kasih-Mu Kristus kami berteduh. Amin.